Garuda Muda tampil agresif dan mendominasi laga kontra Filipina, tapi gagal mencetak gol. Pelatih Van den Berg menyoroti masalah penyelesaian akhir sebagai tantangan utama sebelum hadapi Malaysia. Ivar Jenner masuk skuad utama FC Utrecht usai tampil konsisten di Jong Utrecht sepanjang musim lalu. Promosi ini membuka peluang besar baginya untuk tampil di Eredivisie dan Liga Eropa musim depan. Indonesia tergabung di grup berat kualifikasi Piala Dunia bersama Arab Saudi dan Irak sebagai tim dengan ranking FIFA terendah. Namun Patrick Kluivert yakin semangat dan taktik bisa memberi kejutan melampaui ekspektasi. Mauro Zilstra hampir rampung proses naturalisasinya dan berpeluang segera memperkuat lini depan timnas. Sementara Jairo Riedewald masih terhambat aturan FIFA karena pernah bela Belanda di level senior. Malaysia wajib menang atas Indonesia untuk lolos dari grup Piala AFF U23 dan siap tampil tanpa rasa gentar di GBK. Pelatih Nafuzi Zain menegaskan anak asuhnya akan tampil habis-habisan meski tekanan supporter tuan rumah begitu besar. Pelatih Gerald Sennenberg menanggapi hasil tersebut dengan menekankan bahwa produktivitas tim tidak bisa diukur hanya dari jumlah gol. Menurutnya, banyaknya peluang yang diciptakan menjadi indikator penting bahwa tim sebenarnya tampil cukup dominan dan agresif. Dalam evaluasinya, Sennenberg mengakui bahwa hasil akhir memang belum ideal, tetapi ia melihat perkembangan positif dari cara bermain tim secara keseluruhan. Ia menyoroti agresivitas dan skema permainan yang berjalan sesuai harapan. Bahkan menurutnya, pada laga sebelumnya tim seharusnya bisa mencetak 4 hingga 5 gol, bukan hanya satu yang datang dari gol bunuh diri lawan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada penciptaan peluang, tetapi lebih pada penyelesaian akhir. Van den Berg tetap menunjukkan optimisme tinggi terhadap potensi Garuda Muda. Ia percaya bahwa faktor mental, keberanian menyerang, dan pendekatan taktis menjadi elemen penting dalam membentuk tim yang lebih tajam di depan gawang. Fokus utama saat ini menurutnya adalah meningkatkan efisiensi penyelesaian peluang dan menjaga konsistensi dalam menekan lawan. Menjelang pertandingan penentu melawan Malaysia, Van den Berg menegaskan bahwa yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengubah dominasi menjadi gol. Ia memilih untuk menaruh perhatian pada proses pembentukan karakter tim daripada terpengaruh tekanan atau opini dari luar. Bagi Van den Berg, laga terakhir di fase grup bukan hanya soal hasil tetapi juga tentang bagaimana membentuk tim yang solid, matang secara mental, dan siap bersaing dengan kekuatan penuh. Dengan satu laga tersisa, Garuda Muda membawa harapan besar untuk menunjukkan performa yang lebih efektif. Meskipun statistik gol belum berpihak, pelatih tetap yakin bahwa tim berada di jalur yang tepat untuk berkembang menjadi skuad yang mampu memaksimalkan setiap peluang menjadi penentu kemenangan. Ivar Jenner resmi menembus skuad utama FC Utrecht. Setelah tampil konsisten sebagai starter dalam 5 laga terakhir bersama Jong Utrecht di kompetisi Eerste Divisie, kini pemain 21 tahun itu masuk dalam daftar tim senior yang akan berlaga di Eredivisie. Musim lalu, Jenner menjadi salah satu pilar utama Jong Utrecht. Ia tampil dalam 26 pertandingan dan hampir selalu dipercaya turun sejak menit pertama. Konsistensinya itu menjadi salah satu alasan kuat di balik promosi ke skuad utama yang diumumkan langsung oleh FC Utrecht melalui laman resmi klub. Nama Jenner tercantum dalam daftar skuad musim depan lengkap dengan nomor punggung dan sesi pemotretan bersama para pemain utama. Di bawah kepemimpinan pelatih Ron Jans, Jenner termasuk dalam 9 gelandang yang dipersiapkan untuk memperkuat tim utama, bukan sekadar mengisi bangku cadangan. Kepercayaan ini menjadi bagian penting dalam perkembangan karirnya, terlebih menjelang musim baru yang akan diwarnai dengan jadwal padat dan kompetisi ketat di berbagai ajang. Jenner sebelumnya menimba ilmu di Akademi Ajax sebelum bergabung dengan Utrecht pada tahun 2016. Ia menandatangani kontrak profesional pertamanya pada tahun 2021 dan memperpanjang masa baktinya hingga 2026. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen klub terhadap perkembangan sang pemain. Promosi Jenner juga bertepatan dengan persiapan Utrecht menghadapi kompetisi Eropa. Klub dijadwalkan tampil di babak kualifikasi Liga Eropa pada akhir Juli mendatang. Ini membuka peluang bagi Ivar Jenner untuk menjalani debut senior di kompetisi Eropa dan menghadapi tantangan baru di level yang lebih tinggi. Bagi timnas Indonesia, kabar ini menjadi angin segar dalam proses regenerasi pemain. Jenner yang telah mengoleksi 21 caps untuk timnas senior dan tampil di kelompok U23 kini berlatih secara rutin bersama skuad Eredivisie. Pengalaman ini diyakini akan memperkaya kapasitas taktikal dan fisiknya saat kembali memperkuat Merah Putih. Timnas Indonesia menatap babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tantangan besar di depan mata. Tergabung di grup B bersama dua kekuatan besar Asia, Arab Saudi dan Irak, skuad Garuda berada dalam posisi tidak diunggulkan. Berdasarkan peringkat FIFA, Indonesia adalah tim dengan posisi terendah di grup ini. Namun pelatih Patrick Kluivert menegaskan, angka di peringkat dunia bukanlah penentu hasil akhir di lapangan.
Dalam keterangannya, Kluivert menyatakan bahwa yang lebih penting adalah bagaimana tim tampil dan bertarung dalam pertandingan sebenarnya. Ia melihat semangat juang dan motivasi tinggi dari para pemain sebagai modal berharga untuk menghadapi fase berat ini. Menurutnya, fakta bahwa Indonesia berhasil melaju hingga babak keempat sudah menjadi pencapaian tersendiri yang patut dihargai. Kluivert juga menanggapi hasil undian dengan sikap tenang. Meski menghadapi tim-tim kuat yang lebih berpengalaman di level internasional, ia merasa tidak ada lawan yang benar-benar asing. Arab Saudi dan Irak pernah menjadi lawan Indonesia di fase sebelumnya, dan pengalaman tersebut dinilai dapat memberikan sedikit keuntungan dalam persiapan. Ia menyebut bahwa meskipun kondisi dan tekanan berbeda, pengetahuan tentang karakter permainan lawan bisa dimanfaatkan secara taktis. Menghadapi grup B yang berat, Kluivert menekankan pentingnya kesiapan mental dan strategi. Ia menyebut bahwa ronde ini adalah fase terbuka yang bisa menghadirkan kejutan dari siapapun. Statis sebagai tim non-unggulan justru memberi ruang bagi Indonesia untuk tampil tanpa beban dan fokus pada misi besar yang ingin dicapai. Dengan kepala tegak dan semangat tinggi, skuad Garuda membawa harapan baru untuk terus mencetak sejarah dan membuktikan diri di panggung Asia. Timnas Indonesia kembali membuka peluang memperkuat skuadnya melalui jalur naturalisasi. Dua nama yang kini mencuat ke permukaan adalah Mauro Zylstra dan Jairo Idewald. Keduanya memiliki darah keturunan Indonesia dan dinilai berpotensi memberi tambahan kekuatan, masing-masing di sektor penyerangan dan lini tengah. Mauro Zylstra mahir pada 9 November 2004 di Belanda dan saat ini bermain sebagai penyerang untuk tim Volendam U21. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Proses naturalisasi Zylstra sudah berjalan sejak pertengahan 2024 dan terus menunjukkan perkembangan positif. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Juli 2025 menyatakan bahwa pemain muda tersebut segera resmi menjadi warga negara Indonesia. Meski dokumen administrasi masih dalam tahap pemeriksaan, namanya telah masuk dalam daftar prioritas PSSI. Kehadirannya diharapkan bisa memperkuat lini depan timnas, terutama untuk menghadapi babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia, serta kompetisi internasional ke depan. Sementara itu, situasi berbeda dialami oleh Jairo Idewald. Pemain yang saat ini merumput di Inggris ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu dan kerap disebut sebagai kandidat naturalisasi. Namun prosesnya tergolong rumit. Idewald pernah bermain sebanyak 3 kali untuk timnas Belanda pada tahun 2015 yang membuat proses perpindahan federasi ke Indonesia terhambat oleh regulasi FIFA. PSSI akhirnya memilih menunda proses pengajuan karena dokumen yang dibutuhkan belum lengkap dan potensi kendala administratif di masa mendatang dinilai cukup besar. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut kasus Idewald lebih sulit dibandingkan proses naturalisasi Maarten Paes dan hingga saat ini belum ada kemajuan signifikan terkait kemungkinan keikutsertaannya dalam skuad Garuda. Secara umum, Mauro Zylstra menjadi nama yang paling realistis untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia. Ia masih muda, belum pernah membela tim nasional lain di level senior dan proses administrasinya hampir rampung. Sementara itu, masa depan Jairo Idewald di timnas masih belum pasti, bergantung pada penyelesaian dokumen dan keputusan akhir dari PSSI serta FIFA. Perkembangan lebih lanjut akan menentukan apakah kedua pemain ini benar-benar bisa memperkuat Merah Putih dalam waktu dekat. Laga penentu grup A Piala AFF U23 akan menjadi panggung besar bagi dua rival abadi Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia. Jelang pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pelatih timnas Malaysia U23, Nafuzi Zain, menyebut Indonesia sebagai tim kuat dan kandidat juara. Meski demikian, ia memastikan bahwa Malaysia tidak datang hanya untuk menjadi pelengkap. Saat ini, Malaysia berada di peringkat ketiga klasemen grup dengan 3 poin, tertinggal 3 angka dari Indonesia yang menempati posisi teratas. Bagi Harimau Muda, hanya kemenangan yang bisa menjaga peluang mereka melaju ke babak semifinal. Nafuzi menyadari bahwa pertandingan ini bukan sekadar laga biasa, melainkan pertemuan penuh gengsi dengan tensi rivalitas tinggi. Terlebih, pertandingan akan berlangsung di hadapan puluhan ribu supporter tuan rumah yang dikenal fanatik. Dalam konferensi pers resmi, Nafuzi mengakui kekuatan skuad Garuda Muda yang tampil konsisten sepanjang turnamen. Namun ia menekankan bahwa laga ini tetap terbuka dan timnya siap memberikan perlawanan maksimal. Ia mengingatkan para pemainnya bahwa meski tekanan akan besar, tidak ada alasan untuk gentar. Kepercayaan diri dan kesiapan mental menjadi aspek yang ia dorong untuk dipegang teguh oleh setiap pemain. Nafuzi juga menegaskan bahwa Malaysia akan bertanding dengan semangat penuh, tidak akan menyerah, dan akan berusaha menguasai permainan. Ia menyebut bahwa pertandingan ini adalah kesempatan terakhir untuk bertahan di turnamen, dan seluruh skuad harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Fokus disiplin dan keyakinan menjadi pesan utama yang disampaikan sang pelatih jelang laga krusial ini.
Meski Indonesia berada di atas angin dan bermain di kandang sendiri, Malaysia datang dengan tekad kuat untuk meraih 3 poin. Pelatih berusia 47 tahun itu ingin anak asuhnya bermain lepas, tampil berani, dan bertarung habis-habisan. Kini, sorotan publik tertuju ke SUGBK, tempat di mana nasib kedua tim akan ditentukan. Sebuah laga penuh gengsi dan penentu langkah menuju semifinal antara dua kekuatan besar di kawasan Asia Tenggara.